Halo everyone, perkenalkan nama saya Anissa Trilestari dengan NIM A1J2233037 ruang 001 Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya dari angkatan 2023. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang diampu oleh Ibu Sofia Wulandari SSMPD. Berikut ini adalah penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Cerita Rakyat sebagai Identitas Budaya Studi Etnografi tentang Asal-Usul Nama Daerah Kubu Kandang. Selanjutnya memasuki latar belakang. Penelitian ini mengangkat tema cerita rakyat sebagai cermin identitas budaya dengan fokus pada cerita rakyat asal-usul nama daerah Kubu Kandang, cerita rakyat sebagai bentuk sastra lisan yang menyimpan nilai-nilai budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat. Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana cerita ini membentuk identitas budaya lokal. Memasuki rumusan masalah, ada dua rumusan masalah utama dalam penelitian ini, yaitu nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat Kubu Kandang sebagai representasi identitas lokal. Selanjutnya ada bagaimana pendekatan etnografi dapat digunakan untuk mengungkapkan konteks sosial dan budaya dari cerita rakyat tersebut. Ada tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya dalam cerita rakyat dan hubungannya dengan identitas masyarakat setempat. Yang kedua ada menempatkan pendekatan etnografi untuk mengkaji konteks lisan dan budaya di balik penyampaian cerita. Manfaat penelitian, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian warisan budaya lokal, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas budaya, memberikan kontribusi terhadap pendidikan karakter dan budaya lokal. Dan selanjutnya ada secara teoritis penelitian ini akan memperkaya kajian sastra lisan di Indonesia, menunjukkan relevansi pendekatan etnografi dalam analisis sastra lisan, dan mengembangkan teori sastra dan budaya interdisipliner. Memasuki landasan teoritis, cerita rakyat merupakan bagian dari folklore yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat, identitas budaya, bersifat dinamis, terbentuk melalui sejarah, pengalaman sosial, serta simbol-simbol budaya. Penelitian ini menggunakan teori etnografi untuk memahami hubungan antara cerita rakyat dan identitas budaya. Penelitian relevan, berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan pendekatan etnografi seperti studi tentang suku Tobali dan cerita rakyat masyarakat Sabu. Penelitian ini akan menambah khazanah kajian dengan fokus pada masyarakat Kubu Kandang. Jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan menggunakan metode kualitatif, memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dalam konteks sastra lisan. Data dan sumber data diperoleh dari wawancara lisan dengan sesepuh desa dan tokoh adat, serta observasi langsung terhadap tempat-tempat yang berkaitan dengan cerita rakyat. Sumber data terdiri data primer dan data sekunder. Data primer mencakup wawancara mendalam dengan sesepuh desa dan tokoh adat, serta warga lokal yang mengetahui cerita rakyat Kubu Kandang tersebut. Data sekunder, yaitu literatur yang relevan, termasuk dalam buku dan artikel tentang cerita rakyat, identitas budaya, dan teori etnografi. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif dalam kegiatan masyarakat, dan transkripsi rekaman cerita rakyat menjadi teks tertulis. Teknik analisis data yang telah ditranskripsi akan dianalisis untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk identitas budaya yang ada dalam cerita rakyat dengan menggunakan pendekatan etnografi. Yang terakhir, memasuki validasi hasil analisis data. Validasi dilakukan melalui triangulasi data dan metode, membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan kesesuaian dan akurasi interpretasi.
Baik, itulah hasil dari penjelasan proposal penelitian saya yang berjudul Cerita Rakyat sebagai Cermin Identitas Budaya Studi Etnografi tentang asal-usul nama daerah Kubu Kandang. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.